Sungguh kurang ajar sekali BEM Unair memberikan bunga selamat kepada Prabowo Subianto dengan cara menghinanya. Selamat atas dilantiknya Jenderal Bengis, pelanggar HAM dan Profesor IPK 2,5 sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang lahir dari rahim haram konstitusi. Ya, dari Mulyono, bajingan penghancur demokrasi. Ini sungguh keterlaluan dan sangat-sangat menyakitkan. Kata-kata ini tidak punya etika dan kultur budaya Indonesia yang mengedepankan sopan santun dan etika. Warga mendukung atas keputusan dibekukan BEM Unair. Dan inilah pernyataan Ali Nezar. Yang mulai nyesel milih Pak Prabowo, kalian lihat nih, BEM Visip Unair dibekukan gara-gara karangan bunga kritik pelantikan Prabowo. Ini sih sama aja seperti Orde Baru, kebebasan ekspresi dibatasi, ya nggak sih? Itu tadi sih kata mahasiswa tolol, ya sih paling kritis dan juga biasanya dibikin sama mahasiswa abadi itu. Kalian lihat nih apa yang mereka lakukan. Mereka menghina jenderal kita, mereka bilang Jenderal Bengis pelanggar HAM. Kemudian mereka bilang wakilnya yang lahir dari rahim haram konstitusi. Paten kok ya. Terus apalagi katanya dari Mulyono, bajingan penghancur demokrasi. Kalau BEM kalian dibekukan, aku cuma mau bilang mampus. Inilah hasil pemikiran dari mahasiswa dudung nggak berguna. Kalau kalian hanya sebatas mahasiswa ataupun lulusan UNR aja, malu aku lihatnya. Sementara orang yang kalian hina lulusan terbaik Foundbreak, gak level. Kita cari tahu alasannya. Ternyata alhamdulillah dosen di sana masih beretika. Karena dosen di sana beranggapan kalau karangan bunga itu tidak sesuai dengan etika dan kultur akademik insan kampus. Udah habis deh, ini bukan zamannya Pak Jokowi lagi. Memang harus diginiin kalian. Yang kayak gini tuh biasanya mahasiswa yang akademisinya rendah, mahasiswa abadi, nongkrong sini, nongkrong sono. Nanti tamat kuliah, gak dapat kerja, kalian salahkan lagi pemerintah. Setuju gak kalian kritik yang gak beretika kayak gini harus diberhentikan sekarang? Atau perusahaan-perusahaan blacklist tuh kampus-kampus yang gak ada etikanya mahasiswanya. Wah, ini sih Pak. Ya, betul sekali, sangat setuju. Kini bukan zaman Jokowi, kini zaman Prabowo. Harus tegas. Orang-orang yang tidak punya etika di dalam mengkritik, ya harus dibekukan. Kalau bisa mahasiswa abadi itu dikeluarkan dari kampus dan tidak diberi pekerjaan. Sungguh keterlaluan di dalam memberikan ucapan selamat dan menghina sekali kepada Pak Prabowo dan juga Presiden Joko Widodo. Ya, memang kurang ajar sekali BEM Unair ini. Sungguh tidak sopan dan punya etika. Mengkritik boleh, namun demikian dengan kata-kata yang sopan dan punya etika. Oleh karenanya warga begitu sangat geram dan setuju BEM Unair dibekukan. Bikin karangan bunga untuk Prabowo Gibran yang berisi sindiran, BEM Visip Unair resmi dibekukan. Nah, pentingnya kalau kita ngeluarin pendapat juga harus tetap beretika, mesti yang sopan. Bebas demokrasi itu bukan berarti nggak punya etika. Betul, Modiar, sekarang zamannya Prabowo, bukan zaman Jokowi. Ya, seharusnya orang-orang yang tidak punya etika tunggu tanggallah mainnya ketegasan Prabowo Subianto sebagai presiden pengganti Joko Widodo. BEM Visip Unair dibekukan setelah membuat karangan bunga yang berisi sindiran kepada Prabowo Gibran. Tidak ada bukti valid yang menunjukkan siapa sebenarnya dalang dari tragedi 1998. Peristiwa tersebut terjadi karena berbagai faktor seperti krisis ekonomi Asia 1997, praktek kolusi, korupsi dan nepotisme atau KKN, otoritarianisme dan lain-lain. Lalu IPK yang bagus tidak bisa menjamin 100% kesuksesan seseorang. Jadi tidak adil kalau hanya menyalahkan Pak Prabowo saja. Inilah mengapa orang dulu pernah berkata adab di atas ilmu, yaitu prinsip yang menekankan pentingnya karakter, etika, dan sikap baik sebagai landasan sebelum menguasai ilmu pengetahuan. Filosofi ini mengajarkan bahwa belajar bukan sekedar mengumpulkan pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana mengaplikasikan dan menghargai ilmu tersebut dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Buat adik-adik mahasiswa, kalian harus lebih banyak belajar lagi ya. Ali ini ketua BEM dari Unair, Universitas Erlangga. Wah, sekarang dibekukan gara-gara dia mengirim karangan bunga buat pelantikan Pak Prabowo dengan kata-kata mutiara yang sangat bijak. Pasti orang tuanya sangat bangga sekali karena mempunyai anak yang berprestasi. Sampai-sampai sekarang dibekukan. Yuk, kata-kata di karangan bunga itu loh. Selamat atas dilantiknya presiden ya.
Jenderal Bengis ngono kuwi lho. Wis waca golek ana kuwi sangat jan yo merasa bangga apa piye, merasa gagah dan keren apa piye. Tufahati Ulayah wah jenenge jan yo wangel temen to ketua BEM FISIP Universitas Erlangga ini pasti ya ini dosen-dosennya bangga merasa punya mahasiswa yang terdidik seperti ini, berprestasi lagi sampai-sampai dibekukan, tidak bisa menghargai seorang kepala negara, presiden. Walah ini besok ya saya mau lihat masa depan Tufahati jangan wangil temen tau nyebut jeneng Tufahati. Ilah kelakuannya ya wangil, orang tuanya bangga ini orang tua Tufahati dan wangil temen tau Tufahati DO jangan diterima di universitas manapun biar karirnya jadi nelongso. Ya betul saja ya, Tufahati Ulayah Bahtiar, namanya bagus, berjilbab dan kelihatan agamis, namun kelakuannya sungguh bejat dan tidak punya moral dan etika. Warga setuju ketua BEM Unair itu di DO dari universitas dan ya jangan diterima kembali menjadi mahasiswa. Dan inilah profil daripada ketua BEM Unair ya, ini yang namanya Ulahati ya, ini cewek ini ya. Dan warga meminta agar di drop out saja di DO dari universitas dan jangan diterima kembali dikarenakan tak punya moral dan etika. Di antaranya adalah ya ini juga, kemudian ini barangkali adalah pengurus daripada BEM Universitas Unair ya, yang sungguh-sungguh keterlaluan di dalam menghina Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga mengatakan Pak Jokowi sebagai penghancur demokrasi. Dekanat FISIP Universitas Erlangga Surabaya membekukan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FISIP. Langkah dari Dekanat FISIP UNER ini dilakukan selesai pihak BEM memasang karangan bunga berisi kritikan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Adapun karangan bunga kritikan ini diletakkan di lokasi strategis di area kampus sehingga menarik perhatian sivitas akademika. Lalu bagaimana informasi lengkap terkait dengan hal ini? Kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jatim, ada Sulfi Sofiana di sana. Halo Sulfi. Kita dengarkan. Sulfi bisa dijelaskan seperti apa kronologi dari pembukuan BEM FISIP UNER oleh dekanat ini? Ya, terima kasih rekan Tika. Saya laporkan dari kota Surabaya. Hari ini viral di sosial media baik di Instagram maupun di X akan adanya pembekuan dari BEM FISIP UNER. Nah, pembekuan ini dilatar belakangi karena pemasangan karangan bunga yang dilakukan oleh BEM FISIP ini pada Selasa 22 Oktober lalu. Saat itu di sore hari sekitar pukul 15 dipasang di sisi yang paling strategis di lingkungan FISIP, yaitu di Taman Bagian Barat. Nah, kemudian di sekitar pukul 18.45 karangan bunga tersebut ditarik karena hujan. Namun karena ditempatkan di lokasi strategis tersebut, banyak warga kampus termasuk mahasiswa dan akademisi lain melewati karangan bunga tersebut, memotretnya dan memviralkan karangan bunga ini di platform X. Namun karena viral tersebut, kemudian Komisi Etik Fakultas FISIP UNER melakukan pemanggilan pada BEM FISIP UNER untuk meminta klarifikasi terkait kepemilikan karangan bunga tersebut. Nah, pada Jumat pukul 9, Presiden BEM FISIP UNER bersama Wakil dan Menteri Kajian Politik dan Kajian Strategis memenuhi panggilan Komisi Etik Fakultas. Dan sorenya sekitar pukul 16, BEM FISIP UNER mendapat email dari alamat email dekanat yang berisi surat yang menyatakan BEM FISIP UNER ini dibekukan. Nah, itulah kronologi mengenai dibekukannya BEM Unair yang dibekukan dikarenakan memberikan ucapan selamat yang tidak pantas dan tidak punya etika, menyebut Prabowo Subianto sebagai seorang jenderal bengis dan pelanggar HAM, sementara mengatakan kalau Mulyono adalah perusak demokrasi.